Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya M. Sandi, lalu ada Isra Deyanti, Fitri Aniasya, Syarifah Nurfadia Razana, dan Yuanda Dwi Fariza. Nah, kami di sini akan mempresentasikan tentang struktur dan fungsi serta mekanisme sistem saraf. Next videonya. Sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem yang tersusun atas berjuta-juta sel saraf yang bentuknya bervariasi. Sel-sel saraf ini saling berhubungan untuk memindahkan impuls listrik dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Nah, ciri-ciri dari sistem saraf ini, ciri-ciri dari sel saraf ini yaitu terdapat pada manusia dan hewan, mengirim rangsangan dan menerima rangsangan, saling ketergantungan antara struktur, memiliki inti sel atau nukleus, semua aktivitas melalui otak dan sumsum tulang belakang. Berikut ini adalah fungsi dari sel saraf. Setelah fungsi umum dari sel saraf tadi, kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenisnya. Jenis-jenis dari sel saraf terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada jenis-jenis yang berdasarkan strukturnya, kedua ada jenis-jenis berdasarkan fungsinya. Yang pertama, jenis-jenis berdasarkan strukturnya itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada bipolar, multipolar, dan unipolar. Kemudian pada jenis-jenis yang berdasarkan fungsinya terbagi menjadi tiga juga, yaitu ada neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron asosiasi. Oh iya, sistem saraf tadi atau sel-sel saraf tadi itu disebut juga dengan neuron. Nah, kita sudah tahu apa itu pengertian sistem saraf. Setelah kita mengenal beberapa yang dijelaskan tadi, seperti pengertian, jenisnya, cirinya, bahkan fungsi umum dari sistem saraf tersebut. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya struktur sistem saraf. Yaitu yang pertama adalah dendrit. Dendrit adalah juluran pendek pada sitoplasma dari badan sel saraf. Fungsinya itu menerima impuls dari ujung saraf lain dan menghantarkannya ke badan sel saraf. Nah, kedua ada yang namanya badan sel saraf. Pada badan sel saraf ini merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting seperti sitoplasma, nukleus, dan nukleolus. Fungsinya yaitu menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson atau neurit. Nah, pada badan sel ini memiliki sebuah inti dan di dalam sitoplasma yaitu terdapat butirnisil yang berfungsi untuk sintesis protein. Nah, kenapa badan sel tadi itu bisa menghasilkan sintesis protein, memiliki fungsi sintesis protein? Karena pada badan sel ini mengandung RNA, di mana pada badan sel ini terdapat di saraf pusat atau yang disebut dengan otak dan sumsum tulang belakang. Nah, dan pada ganglion atau sekumpulan sel saraf di luar sistem saraf pusat. Ketiga ada yang namanya akson. Akson itu adalah serabut sel saraf yang panjangnya terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Nah, akson ini memiliki fungsi yaitu menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot atau sel kelenjar. Untuk menjalankan fungsi ini, di dalam neurit terdapat struktur yang disebut dengan neurofiber. Nah, beberapa sel saraf neuritnya dibungkus oleh sebuah selaput yang disebut dengan selaput melin. Keempat ada yang namanya selaput melanin. Selaput melanin ini yaitu selaput pembungkus neurit, di mana pada selaput melanin ini dikelilingi oleh sel sakuan. Fungsinya itu untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat
mempercepat hantaran impuls yang masuk. Kelima, ada yang namanya sel sakuan, yaitu sel yang mengelilingi selubung myelin. Fungsinya yaitu untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neuri, dan membantu regenerasi dari neurit. Nah, keenam ada nodus Rempierre. Nodus Rempierre ini yaitu bagian antara dua segmen selubung myelin. Fungsinya yaitu sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Ketujuh, yang terakhir, ada yang namanya nukleus atau inti sel, yaitu fungsinya itu untuk menjaga integritas gen-gen yang ada dan juga mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Di sini saya akan menjelaskan tentang susunan sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat dilindungi oleh selaput meninges. Selaput meninges terdiri atas durameter atau lapisan terluar dan melekat pada tengkorak, arsenoid atau lapisan tengah, dan plameter atau lapisan terdalam yang tipis yang mengandung banyak sel darah. A. Otak. Otak merupakan pusat saraf utama karena berperan dalam mengatur seluruh aktivitas tubuh. Bagian luar otak atau korteks berwarna abu-abu. Bagian ini mengandung banyak badan sel saraf yang disebut substansi gracia. Bagian dalam otak atau medula berwarna putih. Bagian ini mengandung banyak neurit dan dendrit yang disebut substansi alba. Otak terdiri atas 6 bagian, yaitu otak besar, otak depan, otak tengah, otak kecil, jembatan Verro, dan sumsum lanjutan. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Cerebrum terdiri atas 2 belahan. Setiap belahan terdiri atas 4 lobus, yaitu lobus frontalis atau pengendali gerakan otot rangka dan tempat terjadinya proses intelektual, lobus occipitalis atau pusat penglihatan, lobus temporalis atau pusat pendengaran, penciuman dan pengecap, serta lobus parietalis atau pengatur perubahan pada kulit dan otot. Yang kedua, otak depan atau diencephalon. Otak depan terdiri atas talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi sebagai pusat pengaturan perasaan dan gerak. Hipotalamus berperan dalam pengaturan suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. Yang ketiga, otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah berfungsi mengatur gerak refleks mata. Selain itu, otak tengah juga berfungsi mengontrol pendengaran. Yang keempat, otak kecil atau cerebellum. Cerebellum terletak tepat di bawah bagian posterior otak besar. Cerebellum merupakan pusat keseimbangan gerak, koordinasi gerak otot, serta posisi tubuh. 5. Jembatan Verro. Jembatan Verro berfungsi menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Yang keenam, sumsum lanjutan atau medula oblongata. Medula oblongata merupakan lanjutan otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Medula oblongata berfungsi mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, gerak alat pencernaan, sekresi kelenjar, bersin, bersendawa, batuk, muntah, serta gerak alat pernapasan. B. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Medula spinalis merupakan lanjutan medula oblongata dan terdapat dalam rongga tulang belakang. Fungsi medula spinalis sebagai berikut. Yang pertama, menghantar impuls ke otak. Yang kedua, mengendalikan gerak refleks. Yang kedua, sistem saraf tepi. Saraf tepi menghubungkan semua bagian tubuh dengan pusat saraf, otak, dan sumsum tulang belakang. Berdasarkan tempatnya, sistem saraf tepi terdiri atas saraf krinial dan saraf spinal. Saraf krinial berasal dari otak dan berjumlah 12 pasang. Saraf spinal berasal dari sumsum tulang belakang dan berjumlah 31 pasang, yang terdiri atas 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi terdiri atas sistem saraf somatik atau saraf sadar dan sistem saraf otonom atau saraf tidak sadar. A. Sistem saraf somatik. Saraf somatik berfungsi mengatur gerakan yang disadari. Contohnya gerakan kaki melangkah menuju ke suatu tempat. B. Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom mengendalikan gerak organ-organ yang bekerja secara otomatis.
Contohnya otot polos, jantung, lambung, usus, pembuluh darah, dan kelenjar. Terjadinya gerak biasa dan gerak refleks. Yang pertama, gerak biasa merupakan gerak yang disadari. Contohnya, melangkahkan kaki ke suatu tempat. Hantaran impuls pada gerak biasa dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsang, kemudian oleh saraf motorik dihantarkan ke efektor sehingga terjadilah gerakan. Urutan impulsnya yaitu rangsangan, reseptor, neuron sensorik, otak, neuron motorik, lalu efektor. Yang kedua ada gerak refleks, merupakan gerak yang tidak disadari. Bedanya dari gerak biasa yaitu gerak refleks tidak melalui pengolahan oleh pusat saraf. Neuron hanya berperan sebagai konektor saja. Contohnya, pupil mata akan mengecil saat terkena cahaya terang. Urutan impulsnya yaitu rangsang, reseptor, neuron sensorik, konektor, neuron motorik, dan efektor. Lalu ada prinsip pengantaran impuls. Yang pertama, pengantaran impuls melalui neuron. Terjadi karena perbedaan muatan listrik antara bagian luar dan bagian dalam membran serabut saraf. Ketika istirahat, bagian luar permukaan listrik positif dan bagian dalam bermuatan listrik negatif. Perhatikan gambar. Ketika menerima rangsang berupa impuls, permukaan luar bermuatan negatif dan permukaan dalamnya bermuatan positif. Keadaan ini disebut depolarisasi. Yang kedua, pengantaran impuls melalui sinapsis. Jika impuls telah sampai di membran prasinapsis, vesikel-vesikel akan menuju ke membran prasinapsis karena pengaruh Ca2 positif yang masuk ke bonggol sinapsis. Lalu, vesikel-vesikel tersebut akan melepaskan zat neuron transmitter yang berfungsi menghantarkan impuls ke ujung dendrit neuron berikutnya. Ada beberapa macam neuron transmitter, yaitu asetilkolin, noradrenalin, dan serotonin. Neuron transmitter akan berdifusi melewati celah sinapsis yang selanjutnya akan berikatan dengan protein khusus atau reseptor. Saya M. Sandi, kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja sistem saraf. Di dalam mekanisme kerja sistem saraf, tentu ada neuron. Si neuron ini akan melakukan sinyal atau impuls antara dua komponen dari sistem saraf, yaitu pusat dan sistem saraf perifer. Ada terutama 3 jenis neuron, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan interneuron. Neuron sensorik mengirimkan rangsangan atau impuls yang diterima dari alat indera seperti mata, hidung, atau kulit sistem saraf pusat, yaitu ke otak dan sumsum tulang belakang. Otak pada gilirannya memproses rangsangan tersebut dan mengirimkannya kembali ke bagian lain dari tubuh. Nah, memberitahu mereka bagaimana bereaksi terhadap jenis tertentu dari stimulus. Lalu motor neuron. Motor neuron ini bertanggung jawab untuk menerima sinyal dari syaraf otak dan tulang belakang dan mengirim mereka ke bagian lain dari tubuh. Di sisi lain, interneuron berkepentingan dengan membaca impuls yang diterima dari neuron sensorik dan memutuskan respon yang akan dihasilkan. Nah, neuron ini menggunakan sinyal elektrokimia atau neurotransmitter untuk transmisi impuls dari satu neuron ke neuron yang lain. Tadi, salah satu teman saya sudah menjelaskan bagaimana impuls dihantarkan. Kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana otak kita menyuruh anggota tubuh kita untuk bergerak di awal. Melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang saraf yang bertanggung jawab dalam menggerakkan tubuh kita. Di beberapa sel saraf ada beberapa kabel dan sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson.
Di dalam beberapa sel saraf, pertama ada neuron transmitters. Nah, neuron transmitters ini akan dilepaskan ke sinaps, menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Di situ, listrik tersebut akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan tubuh kita. Hasil tubuh kita dapat digerakkan deh.